Ya baik sahabat keluarga muslim dan juga sahabat risalah dimanapun anda berada. Kita kembali lagi di segmen ketiga. Dan kita masih mengajak ini bagi sahabat Iya. yang bertanya. Bisa menghubungi kita di 0617944282. Ya, atau juga melalui pesan singkat Iya. di 085271153456. Ya, sembari Baik, kita menunggu penelpon set, kita akan membahas kiat-kiat selanjutnya ini. Ada ya. nggak ini kira-kira? Poin Silakan Ustaz. ketiga adalah pergaulilah manusia dengan pergaulan yang baik. Sebab kita tidak mengetahui roda kehidupan ini terus berputar. Iya. Kadang kita di atas, kadang orang kita di bawah, orang di atas, kita di bawah gitu kan. Nah, karena hal ini sesuai dengan sunnatullah. Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Wa tilkal ayyamu nudalwiluha bainan nas." Dan hari-hari itu akan kami gilirkan kepada manusia gitu. Hari ini kita kaya, siapa tahu besok kita miskin. Hari ini kita penguasa, presiden, menteri, gubernur, kemudian wali kota dan kepala desa dan lain sebagainya. Siapa tahu besok kita rakyat jelata yang biasa saja. Oleh karena itu hendaklah kita bergaul dengan orang-orang itu dengan baik gitu. Kenapa? Bisa saja hari ini orang yang kita cintai, esok hari orang yang kita benci, atau sebaliknya orang kita benci atau musuh kita hari ini, besok adalah orang yang kita cintai atau kita sayangi dan menjadi orang terdekat dengan kita. Ada pepatah Arab yang mengatakan, ahbib habibaka hunan ma asa an yakuna baghidaka yawman ma wa abghid baghidaka haunan ma asa an yakuna habibaka yawman ma. Iya. Maka cintailah orang yang engkau cintai sekedarnya saja, biasa saja. Artinya tidak terlalu mencolok, begitu, tidak terlalu mendalam. Naam. Kemudian bisa jadi dia orang hari ini yang kita cintai esok hari menjadi musuh kita. Iya. Dan sebaliknya, bencilah musuhmu, orang yang berselisih denganmu gitu kan. Biasa saja, nggak usah terlalu berlebihan. Atau kalau kita lewat lalu kita berludah ke kiri gitu kan, memalingkan wajah kita, menunjukkan ketidaksukaan kepadanya, tidak usah seperti itu. Biasa-biasa saja. Kalau disapa kita sapa, atau kalau lebih baik kita duluan menyapa dia, gitu, memberikan salam kepada dia, hatta dia orang yang berselisih dengan kita, karena bisa jadi hari ini dia menjadi musuh kita, ya, esok hari adalah orang yang kita cintai dan orang yang dekat dengan kita. Nah, lalu ada kisah yang sangat termasuk unik lah gitu. Sahabat Muawiyah radhiyallahu taala anhu ketika masih hidup Nabi SAW, beliau masih sangat muda sekali. Nah, datanglah salah seorang raja Hadramaut kepada Nabi dan menyatakan keislamannya. Lalu setelah dia masuk Islam, ini kan raja begitu, Nabi SAW memberikan hadiah kepadanya sebidang tanah di kota Madinah. Lalu Muawiyah mengatakan kepada Rasul mengatakan kepada Muawiyah, wahai Muawiyah, tunjukkanlah kepada fulan ini, namanya Wa'il bin Hijr al-Hadrami, salah seorang raja dari Hadramaut, hadiah tanah di luar kota Madinah. Lalu pergilah Muawiyah. Ketika itu Muawiyah tidak menggunakan sendal. Lalu dia minta agar dibonceng karena panas kota Madinah itu sangat luar biasa, ya, sampai derajatnya itu kira-kira 52-54 derajat Celcius panasnya, karena memang batu-batunya sangat panas sekali. Nah, kemudian dia minta untuk dibonceng. Mithluka, kata Wa'il ini tadi, mithluka la yakunu radifan lil muluk. Orang sepertimu tidak layak dibonceng oleh para raja katanya. Aku kepanasan katanya, kalau gitu kasih sendalmu katanya. Kemudian Wa'il ini mengatakan nggak usah katanya, nggak dikasihnya. Kemudian dia menyuruhnya agar supaya berlindung atau berjalan di bawah bayangan al-khail atau kuda gitu kan. Kau berlindung aja di situ. Gimana berlindungnya? Sementara panasnya itu 4 jam dulu baru dingin gitu. Nah, oleh karena itu sampailah lalu ditunjukkannya. Setelah singkat kata Muawiyah bin Abi Sufyan menjadi khalifah, karena Muawiyah menjadi khalifah itu 20 tahun dan menjadi gubernur sebelumnya dia di Syam 20 tahun. Jadi 20 tahun lebih berlalu, kemudian Wa'il ini menjumpai khalifah di Syam.
Eh, dia ingin memenuhi hajatnya, dia ingin sesuatu gitu, dimintanya dari khalifah. Dia nggak tahu kalau khalifah ini adalah Muawiyah yang dulu dihinakannya. Ah, setelah dimintanya, lalu Muawiyah pun memberikan permintaannya. Lalu setelah itu sebelum beranjak pergi, kemudian dipanggilnya, "Oh, ta'al, ijlis bijanibi." Ya, duduk dekatku katanya. Kemudian, "Atadhkur, apakah engkau mengingat bahwa dahulu ada seorang pemuda yang engkau hinakan dia ketika Nabi memberikanmu hadiah sebidang tanah di kota Madinah." "Oh iya," katanya. "Siapa itu?" "Apakah engkau tidak mengetahuinya, tidak mengingatnya?" katanya. "Itu adalah diriku," katanya. Setelah itu Wa'il mengatakan, "Kalau seandainya aku mengetahui kalau engkau menjadi khalifah nantinya, Iya. maka waktu itu niscaya engkau akan kugendong di atas kepalaku," kata Wa'il. Oleh karena itu, singkat kata adalah berbuat baiklah kepada manusia karena kita tidak tahu roda terus berputar. Nah, Insyaallah. Masya Allah, luar biasa ya. Ada penelpon yang sudah terhubung. Halo, assalamualaikum. Ya, halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Ya, nampaknya tidak terhubung. Ya, silakan dicoba kembali sahabat warga muslim dan juga sahabat Arisalah di 0617944282. Atau bisa juga mengirimkan pesan singkat di 085271153456. Ya, halo, assalamualaikum. Ya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ya, Baik. dengan ibu siapa dan di mana? Ummu Hafizun, Ustaz. Baik, Ya, silakan silahkan, pertanyaannya. Umar Huzan. Barakallahu fikum, Ustaz. Fiki barakallah. Begini, Ustaz, ketika kita menasehati secara sembunyi-sembunyi, empat mata aja gitu ya, Ustaz, tapi dia tidak mendengar gitu. Lantas bolehkah kita menasehati dia secara terang-terangan di depan orang gitu, Ustaz? Karena cara yang pertama sudah tidak mempan begitu, Ustaz. Iya. Nah, syukran, Ustaz ya. Assalamualaikum Afwan. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya Ustaz. sudah bisa ditangkap pertanyaannya. Jadi dalam menasehati orang itu ada alil qabul, dia akan cepat diterimanya gitu. Kemungkinan diterimanya itu sangat maksimal kalau kita menasehatinya dengan sembunyi-sembunyi. Apakah itu person to person, individu-individu, atau atasan kita, atau bahkan sampai ke pemimpin. Jadi sunnah Rasul itu adalah menasihati orang dengan secara sembunyi-sembunyi. Nah, tidak elok kiranya kalau kita beranjak dan berpindah dari cara sembunyi-sembunyi ke terang-terangan. Karena itu dapat yufaddihuhu. Itu dapat memalukannya. Nah, bahasa Medannya itu boro-boro, bukan bahasa Medan itu. Boro-boro dia mau menerima dakwah kita, bahkan berpaling dari Dakwah kita gitu. berpaling dari dakwah kita dan benci kepada kita gitu. Maka ini tidak sangat dianjurkan di dalam Islam. Maka boleh umpamanya menyindirnya saja tetapi tanpa menyebut namanya. Menyebut perilakunya sebagaimana Nabi SAW melakukan itu dalam banyak hal. Ma balu qaumin yaquluna kadza wa kadza gitu kan. Ketika sampai ke telinga Nabi ada 3 orang ahlu ubbad mengatakan, aku tidak setelah ini, ketika mereka setelah menanya bagaimana ibadahnya Nabi, lalu Aisyah radhiyallahu taala anha ummul mukminin menjelaskan kepadanya. Setelah mereka dengar, kemudian yang pertama mengatakan, setelah ini aku tidak akan menikah dan seterusnya gitu. Maka Nabi SAW mengatakan di dalam khutbah atau dalam tausiahnya di halayak ramai, ma balu qaumin. Jadi tidak langsung menyebut nama. Kenapa si fulan begini gitu, tetapi menyindirnya. Yang dimaksud adalah si fulanah begitu. Jadi tidak menyebutkan nama si fulanah, Yanti atau Atun dan sebagainya begini-begini, tidak begitu. Tapi dengan menyindirnya. Baik, Masya Allah. Wallahu Ustaz, ta'ala. menambah nih mengenai menasihati orang lain, Ustaz. Terkadang orang baru 1 kali saja udah nyerah gitu. Padahal kan dakwah Nabi itu Sampai berpuluh-puluh tahun. bahkan bertahun-tahun. Nah itu gitu, Ustaz ya. Ya,
Ya, ini juga kita mental sebagai dai itu, sebagai juru dakwah itu harus juga kita introspeksi. Bahwa jangan semata-mata sekali ketika kita bilangi langsung dia tidak mau dengar, terus kita pun tidak pernah lagi mau menyapanya, tidak mau mendakwahinya. Nabi tidak begitu. Nabi itu sampai ya bosan orang yang didakwahinya itu. Bahkan sering sekali pada akhirnya memang orang itu akan beriman dan masuk Islam. Nah, Baik, Masya Allah. Saking seringnya didatangi ya. Insya Allah. Oke, kita lanjutkan nih Ustaz. Betul. Poin selanjutnya nih Ustaz. poin selanjutnya agar kita mendapatkan cinta manusia adalah tunaikanlah hajat atau kebutuhan manusia selama itu tidak memudaratkan kita. Ya, apa yang bisa kita bantu, bantulah. Intinya kalau kita umpama sebagai pemimpin bisa memberikan syafaat, berikanlah syafaat. Bisa memberikan dia solusi, berikan solusi. Bisa memberikan pinjaman kalau atas hutang yang dia miliki, berikanlah semampu kita. Tetapi tidak memudaratkan kita. Artinya umpamanya kalau kita beri pinjaman 1 M, kemudian habis itu keluarga kita nggak makan, itu kan memudaratkan gitu. Nah, demikian. Kemudian jangan hati-hati dan waspada, jangan menjanjikan orang akan sesuatu yang kita tak dapat melakukannya. Umpamanya besok aku pinjami kau uang 1 M, sementara duitnya di rumah pun hanya 1 juta saja. Ini jangan begitu, ya, tidak boleh begitu. Kemudian kalau kita tidak yakin untuk bisa dapat membantunya, maka lebih baik minta maaf ya di awal daripada minta maaf di belakangan. Karena ada kaidah mengatakan al-i'tizar fil bidayah khairum minal i'tizar fin nihayah. Mohon maaf ya untuk tidak dapat menolongnya di awal itu lebih baik daripada setelah kita mengiyakannya, insyaallah aku akan menolongmu, aku akan usahakan, ternyata nggak bisa. Di belakang baru minta tolong gitu. Maka ini al-i'tizar fil bidayah khairum minal i'tizar fin nihayah. Mohon maaf untuk tidak dapat membantu di awal lebih baik daripada nanti setelah kita okekan tetapi kita tidak bisa membantunya. Nah, Masya Iya, Allah. kadang-kadang kan ketika sudah kita iakan, orang udah berharap penuh. betul. Padahal nggak nihil hasilnya. seperti itu, ya. Jadi kita dianggap PHP, Betul. pemberi harapan palsu, lebih parah lagi kan gitu. Betul. Nah, terus poin yang terakhir adalah Silakan Ustaz. agar kita dapat dicintai manusia, kita melakukan pesan tidak langsung, memberikan pesan secara tidak langsung. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan itu. Pernah Jarir bin Abdullah Al-Bajali, dia seorang Yamani, berasal dari Yaman. Ketika Nabi SAW memberikan tausiah di hadapan para sahabat, Nabi SAW mengatakan akan masuk dari pintu ini seorang Yaman yang sangat bagus perawakannya dan akhlaknya, gitu. Maka tidak lama kemudian Jarir pun masuk, kemudian semua mata menoleh kepadanya. Oh, ini orangnya, kira-kira kan gitu. Kemudian dia duduk lalu bertanya kepada orang yang di sebelahnya duduk itu, apa yang dikatakan Nabi tentangku, kok semua menoleh saat aku masuk dari pintu itu? Engkau dikatakan sesuatu yang sangat bagus gitu tentangmu. Maka Nabi mengatakan pada waktu itu sebelum hadirnya Jarir dan masuk ke masjid, Nabi mengatakan tentang dirinya akan datang sebentar lagi seorang laki-laki Yaman yang paling bagus perawakannya dan adabnya, ya, dari pintu itu yang wajahnya seakan-akan disentuh oleh malaikat. Artinya sangkinkan bercahayanya dan bagusnya wajahnya, itu orang bilang seakan-akan malaikat menyentuh wajahnya, makanya bersinar begitu. Maka Nabi melakukan itu, memberikan pesan secara tidak langsung kepada orang yang akan datang atau orang yang berselisih dengan kita. Kadang kan ada dua bersaudara berselisih, tidak enak, tidak sapaan, tidak menegur gitu kan, tegur sapa, padahal dia abang kandung dan adik kandung begitu. Nah, sampaikan pesan tidak langsung imma dari ibunya atau dari istrinya, dikatakan kepada ibunya umpamanya, mana si Fulan kok nggak nampak gitu. Oh, dia sedang kerja umpamanya.
tolong sampaikan Bu ke dia bahwa aku sangat menyayanginya, sangat cinta kepadanya sebagai kakak gitu, sebagai abang. Bilang sama dia kalau disebutkan umpamanya perilaku dan sifatnya yang baik. Iya. Tapi jangan menyebutkan, tolong sampaikan kepada si fulan gitu. Nggak usah, nggak perlu disebutkan. Nah, itu sudah dapat kita pastikan bahwa ibu itu akan memberikan nanti pesan tidak langsung itu. Nah, setelah adik kita datang, dia akan memberikan pesan secara tidak langsung tadi lewat ibu kita, maka dia akan bahagia, akan tadinya tidak menyapa kita, insya Allah Jadi berharap akur kita gitu ya. akan akur dan menyapa kembali. Baik, Masya Masya Allah. Allah. Ustaz tidak terasa nih, Tidak sudah terasa. 1 jam nih Ustaz. Dan mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat untuk Amin. kita semua. Amin. Baik sahabat keluarga muslim dan juga sahabat Risalah, terima kasih atas kebersamaan Anda dan mohon maaf atas segala kekurangan. Iya. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.